Salam kredensial. Sahabat kredensial, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan bicara soal koalisi partai-partai politik. Pemilu masih setahun lebih, 2024 Februari pemilihan presiden. Tapi partai-partai sudah menyiapkan diri dan harus saya rasa menyiapkan diri untuk menyambut pemilu ke depan. Karena itu partai-partai politik sudah mulai sudah berkoalisi, ada yang sedang berusaha untuk penjajakan sesama partai. Ketua-ketua partai bersilaturahim ketemu sama lain untuk mencocokkan kira-kira apa yang mesti, apakah bisa bersatu atau tidak. Nah, saya rasa soal koalisi sangat menarik. Maka itu pada kali ini kredensial akan bicara soal koalisi, menghadirkan dua pemikir muda, ilmuwan muda. Satu Rafif Imawan dari Populi Center. Selamat sore, Rafif. Selamat sore, Pak. Ya, dia sekolah di Uppsala, Swedia, di Eropa bagian utara sana, jauh. Ya, dan satu lagi Arya Fernandes. Untuk kali yang kedua, Arya dari CSIS. Ya. Kita ajak lagi untuk bicara. Biasanya dia bicara soal survei. Ya, ini survei soal koalisi. Ya. Selamat sore. Terima kasih, Pak Trias. Sore. Ya, sehat-sehat semua ya. Sehat. Ya, terima kasih telah beri waktu untuk datang ke sini. Ya. Rafif dan Arya, akhir-akhir ini kan kita mengikuti media massa, media online, media segala macam itu kan kita bicara banyak membahas soal koalisi partai politik. Tadi saya sampaikan menjelang pemilu 24 itu sudah mulai. Yang sudah pasti ada satu koalisi yang sudah pasti, KIB, Koalisi Indonesia Bersatu ya, antara Golkar, PAN dan PPP. Tadi saya sampaikan kalau secara teoritis ya, koalisi itu terbangun di antara partai-partai yang punya kesamaan ideologis. Saya katakan secara teoritis. Kita ingat pada tahun 1999, ya, pemilu pertama setelah reformasi itu, PDIP waktu itu menangkan pemilu. Ya, tapi kemudian yang menjadi akhirnya jadi presiden kan Gus Dur. Ya, kita ingat pada waktu itu muncul yang namanya koalisi poros tengah, yang digagas ya oleh Amin Rais. Ya, yang waktu itu juga Amin Rais dengan penirapan juga mencalonkan diri sebagai presiden, tapi hanya dapat 7, berapa persen kira-kira gitu. Ya. Kemudian bagaimana caranya untuk menghadang supaya Megawati tidak menjadi presiden, dan kemudian satu lagi Habibie juga nggak menjadi presiden, dibentuklah koalisi poros tengah, partai-partai Islam pada waktu itu. Nah, pada waktu itu kan pasti koalisinya adalah koalisi yang jangka pendek, pragmatis, karena tujuannya jelas untuk menghambat saja. Jangan sampai Mega jadi presiden. Sehingga akhirnya di presiden adalah Gus Dur, meskipun wapresnya adalah Megawati. Nah, koalisi poros tengah itu alasan jelas, targetnya jelas, akhirnya jelas untuk menghambat Megawati. Tapi dasarnya adalah dasar ideologi yang sama partai-partai Islam pada waktu itu. Nah, kita bicara sekarang ini, zamannya udah berubah, 1999, 2014, 2024. Dan kita lihat koalisi-koalisi apa sebetulnya yang mungkin Arya lihat dan Rafif lihat, koalisi sekarang ini apa dasarnya menurut Anda? Misalnya KIB misalnya, KIB. Apa ya kira-kira yang mendorong, kok bisa jadi koalisi Golkar ketemu PPP, ketemu PAN jadi koalisi ini? Coba gimana menurut Anda? Saya dulu nih. Arya dulu. Makasih Pak Trias. Saya ada beberapa poin ya. Poin yang pertama, memang saya melihat sekarang itu ada semacam perubahan tren koalisi antar partai. Dan perubahan tren itu terjadi karena beberapa kondisi yang situasinya berbeda dibandingkan 2 pemilu sebelumnya. Situasi yang pertama, dari sisi kandidat capres, itu situasinya saya melihat masih belum pasti ya. Belum pasti dalam arti kata belum ada kandidat yang memang secara politik kuat, sehingga kemudian memaksa partai-partai untuk mencari kemungkinan-kemungkinan. Jadi kalau dulu kan di 2014 dan 2019 itu relatif kandidatnya itu hanya ada dua, ya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya. Dan orang bisa memprediksi kemungkinan Pak Jokowi menang itu kan sudah diprediksi lama. Nah kalau sekarang situasinya relatif berbeda, karena memang ada tren survei dan segala macam. Banyak sekali. Tapi saya pribadi melihat gap antar calon, jarak
suara antar satu calon dengan calon lain masih dekat, masih tipis gitu ya. Kita belum bisa pastikan dengan pasti siapa yang kira-kira akan punya peluang atau kans besar menang. Jadi ada ketidakpastian terkait siapa yang akan menang. Yang kedua, ketidakpastian soal pencalonan. Memang ada KIB, tapi belum ada nama yang muncul. Ya, siapa ya, dari mereka ya? Nasdem kasih 3 opsi. Ya, terakhir kemarin. Terakhir. PDIP belum. Mungkin ada Prabowo segala macam, tapi kan harus koalisi. Dan dua situasi tersebut saya kira mendorong partai untuk lebih awal membangun kolaborasi. Nah, itu saya kira kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kenapa situasinya sekarang berubah? Kalau dulu kan koalisi dibentuk akhir-akhir, Pak Trias. Yeah. Karena nggak ada petahana. Kan? Kalau ada petahana, baik di tingkat lokal maupun di nasional, itu biasanya ketarik ke petahana. Nah, dengan situasi di mana kontestasi antar calon yang ketat, tidak ada petahana, belum ada kepastian siapa yang akan maju, itu membuat partai mencoba kemungkinan-kemungkinan untuk bertemu dan berkoalisi. Dan saya kira yang mendorong partai-partai itu bertemu dan berkoalisi adalah kesamaan pandangan untuk mencari calon yang kira-kira punya potensi untuk menang dan dicalonkan. Nah, faktor kedua saya kira ada kontribusi dari Jokowi juga mungkin. Karena bagaimanapun sebagai petahana tentu Pak Jokowi punya kepentingan yang besar untuk siapapun yang terpilih pasca 2024 itu punya andil dalam meneruskan program-program strategis nasional. IKN misalnya yang sudah di depan mata dan sudah diketok. Dan beberapa proyek strategis nasional lainnya, pelabuhan, tol, infrastruktur udara, laut, dan segala macam. Jadi tentu pasti Pak Jokowi punya kepentingan untuk agar partai-partai ini juga secara lebih awal melanjutkan pembangunan dan secara lebih awal membangun koalisi sehingga kira-kira presiden petahana punya bayangan nih, kira-kira petanya nanti akan ke siapa nih calon-calonnya. Gitu, saya kira. Menurut Rafiq gimana, Rafiq? Apakah sepadan dengan pendapatnya Arya? Ya, saya sepakat dengan pendapatnya Arya dan saya mungkin menambahkan beberapa poin soal satu memang menurut saya ini kalau dari sisi diskursus itu memang antara figur dan juga pemilihan sosial dengan struktur ya. Jadi memang ini kan sesuatu yang bahasanya agak panjang, ini berhubungan dengan banyak hal bagaimana kemudian partai itu bisa mengkapitalisasi sosok yang melekat dengan dirinya. Misalnya contohnya SBY itu kan sangat kuat banget mengkapitalisasi mendengkrak Demokrat di tahun 2024 maaf. Hal itu yang kemudian misalnya di survei sekarang ini agak lucu juga, misalnya surveinya Litbang Kompas hari ini itu nggak terjadi kan, memang Demokrat naik, AHY turun gitu ya, mungkin lucu betul. Tapi tahun 2004 itu kemudian mendorong ada personifikasi partai, personifikasi partai. Dan dua aspek ini antara struktur dan agen ini, antara tokoh dan partai ini kan saling dua mata uang nggak bisa kepisahkan kan. Memang seperti Gerindra misalnya, itu sangat melekat dengan Prabowo. Jadi bagaimanapun juga kalau kita mau Gerindra mau naik suaranya ya dia harus mendorong Prabowo gitu. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau, menurut saya seperti itu. Nah, dengan situasi seperti ini memang kemudian elit-elit partai ini juga coba untuk membuat kelompok-kelompok dengan banyak koalisi. Kita tahu koalisi Indonesia Bersatu, ada juga koalisi KIR ya, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, ada juga koalisi Semut Merah. Nah, ini memang bagian juga untuk supaya satu memperkuat peran pesan ke publik, misalnya memperkuat peran kuatnya tokoh-tokoh partai di dalam koalisi tersebut. Misalnya Airlangga ya. Airlangga ini kan kalau kita bilang Golkar naik banget enggak juga gitu. Mungkin terkenal juga goyang juga dia, tetapi kemudian dengan koalisi dia kemudian coba membuat langkah-langkah strategis. Ada juga Zulkifli di situ di PAN yang kemudian bisa membawa daya desak ke pemerintah untuk supaya bisa masuk ke pemerintahan. Ada juga Muhaimin yang dia udah nggak megang suara NU, dia nggak bisa secara
Kuat, ya? firm mengatakan bahwa ini saya bawa gerbong NU nih karena ada Gus Yahya di sana gitu ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya ini untuk memposisikan elit-elit dalam bahwa dia punya kekuatan ke publik, dan juga untuk dari awal saya setuju, saya ada argumentasi dari namanya Arya Budi gitu ya, Direktur Riset Poll Tracking. Saya juga akan beberapa hal juga setuju, itu untuk menghindari split voting, dia menulis di Kompas. Jadi split voting. Jadi memang ketika kita melihat ke 2019 itu memang kotel efek kan nggak kena ke semua partai gitu ya. Nggak semua partai bisa mengkapitalisasi kandidat, terutama dalam hal ini Jokowi sebagai petahana. Nah, langkah-langkah yang sejauh ini ada ini kembali lagi ke argumentasi saya di awal, itu dorong untuk supaya tidak ada pemisahan antara bagaimana tokoh dan partai ini kemudian jalannya begini. Nah, gitu. Jadi ini upaya supaya satu elit mengamankan signifikansinya untuk ke internal juga. Di satu sisi juga dia coba untuk mendorong tidak adanya split voting. Dia memilih karena ini pemilu serentak yang kedua kalinya gitu. Ya. Ya, jadi sebenarnya kan belum ada keyakinan di antara mereka sendiri kan, yang yakin, dan satu partai nggak yakin tentang dirinya sendiri, ya mau nggak mau memang harus koalisi ya kan. Jadi dikatakan Arya tadi, memang lihat calon-calonnya kan belum ada yang siapa kalau yang sudah pasti, paling yang sudah pasti secara partai yang Prabowo yang dikatakan oleh Gerindra, ya kan. Golkar juga ya Erlangga juga belum secara survei juga belum masih bawah jauh lah, ya kan. Jauh. Katanya PDIP masih 2 rame kayak gitu, ya kan. Jadi seperti dikatakan Arya dan sudah ditegaskan oleh Rafiq itu kan di antara mereka sendiri itu kan belum firm partai sendiri. Jadi harus mencari, tadi disampaikan mencari ini siapa sih juga di antara, katakanlah kayak KIB, siapa mereka? Atau Nasdem yang sekarang juga sedang cari kawan untuk itu, untuk berkoalisi, ya kan? Itu kan juga narik dari luar, dia dari dalam juga nggak ada, ya kan? Jadi apakah setelah munculnya KIB ini, ya, kira-kira akan muncul berapa koalisi lagi menurut berdasarkan alasan-alasan kamu yang Arya sampaikan tadi? Ya baik, Pak Trias. Jadi saya kira koalisinya memang masih sangat cair dan dinamis. Dan memang setelah muncul KIB itu konstelasi berubah karena positioning partai mulai terpetakan gitu ya. Nah, tapi poin yang ingin saya katakan adalah koalisi itu juga rentan berubah gitu. Masih bisa berubah. Masih rentan. Itu terjadi misalnya satu kalau power sharing-nya nggak adil. Persis. Karena tujuannya ke situ. Seperti tujuannya power sharing nggak adil. Atau yang kedua, di eksternal muncul ada tarikan untuk ada calon yang potensial, kemudian ada tarikan supaya partai yang sudah terbentuk para pemilu ini atau yang sudah terbentuk ini tergiur untuk mencalonkan calon yang potensial. Karena kira-kira dapatnya lebih jelas. Nah, dapatnya lebih jelas atau potensi menangnya lebih jelas. Jadi kerentanan itu bisa terjadi kayak gitu. Jadi dan partai menurut saya harus melakukan mitigasi soal itu. Bagaimana mereka melakukan power sharing yang lebih fair, kemudian mendorong atau mengusulkan calon yang potensial menang. Karena kalau calon yang didorong nggak potensial menang, sementara di luar muncul calon lain yang seksi gitu ya, tentu potensi pindahnya besar. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang, memang situasi itu sekarang di blok-blok koalisi yang telah terbentuk riskan sekali. Misalnya KIB itu ada Golkar, PAN dan P3 ya. Jumlah kursinya 148. Kalau kita lihat syarat pencalonan itu kan 20% kursi, artinya 115. Ya. Kita taruh misalnya tiba-tiba PAN main mata dengan koalisi lain. Golkar tentu kurang jadinya. Kurang, kan? Nah, di blok yang lain itu ada Nasdem, Demokrat, PKS. Suaranya 163. Nah, kalau tiba-tiba misalnya satu orang keluar, itu nggak jelas juga. Nah, taruh misalnya dia akan firm gitu ya untuk berkoalisi. Taruh dia aman ya Nasdem ini. Tapi Gerindra juga akan jadi masalah. Ini kan sudah terbentuk KIB ya. Taruh kalau kita asumsikan semuanya permanen ya. KIB permanen, kemudian Nasdem, PKS, Demokrat permanen. Berarti kan pilihan Gerindra itu hanya ada di
PDIP. Dan PKB. Makanya daya tawar Caimin jadi besar. Dia ke PKS, dia ke mana? Ke Demokrat. Ke Demokrat juga ketemu, dia sama Pak Prabowo juga. Karena dia sadar harganya bahwa mahal ya? Harganya mahal. Karena dia sadar Gerindra kalau dia nggak ketemu sama PDIP, dia kurang. Dia pasti sama cari PKB. Ya. Sementara kalau dia masuk ke itu antara Gerindra sama PKB cukup ya? Gerindra PKB cukup. Gerindra PKB itu 136. Oh, Nah, itu cukup. Nah, tapi kalau PKB-nya tiba-tiba bermain juga, tentu Gerindra akan kehilangan. Opsinya hanya ada dia ketemu PDIP, tentu juga susah gitu ya. Dia ketemu Nasdem, tambah susah lagi gitu. Pilihannya ke Golkar juga. Jadi Gerindra saya kira dalam situasi di mana sudah muncul blok-blok seperti ini, Gerindra saya kira akan riskan sekali. Jadi dengan munculnya KIB, ya kan itu kan memaksa dan tanda kutip maksud saya. Yang lain kan juga langsung berkelompok kan. Berkelompok. Ya kan? Dan ya memang dalam situasi seperti ini memang saya kira yang paling diuntungkan PDIP. Karena dia bisa mencalonkan sendiri. Sendiri bisa ya. Yang kedua, dia kemanapun akan diterima kemungkinan ya. Dia Gerindra bisa, dia mutarik PKB bisa. Tapi kalau dengan hitung-hitungan seperti ini sih, kalau dia asumsikan dia permanen ya, mungkin akan ada 4 ya. Ada 4, nanti ya. Tapi kalau dia ada yang misah-misah, kemungkinan dugaan saya 3 akan terjadi ya. Dari KIB ya pasti ya. Artinya pasti sampai saat pasti ini. sampai dini. Ya, belum tentu yang meskipun sampaikan mungkin masih bisa. Rentanannya tinggi juga kan. Ya kan. Pan tiba-tiba dia bisa cabut juga misalnya, atau P3 gitu ya. Kalau P3 cabut, kira-kira nggak cukup juga. Nggak cukup kan? Cukup. Antara Golkar Pan cukup. Nasdem dan Pan bisa? Nggak, Golkar Pan cukup. Oh, cukup. Golkar Pan cukup. 9. Gimana, Rafiq? 129 ya. Kalau ya saya sebenarnya sangat tergantung figur juga sih menurut saya. Tergantung figur. Iya benar. Menurut saya ini ini kan bukan hanya masalah intuisi juga. Survei itu Bang Arya juga pasti perhatikan. Ini bagaimana figur kemudian bisa menarik orang-orang yang kemudian tidak terlalu identik dengan partai gitu ya. Suara-suara partai menengah itu kan juga cukup riskan ya. Jadi saya potong sini. Jadi koalisinya lebih dasarkan figur. Ya menurut saya ini karena situasi sekarang karena belum mengerucut mana yang paling kuat aja. Jadi orang belum tahu ini harus pasang ke siapa gitu ya. Terus kemudian aspirasinya kemana gitu ya. Misalnya saya kalau ngelihat hasil survei Kompas yang dirilis kemarin yang tentang partai, kemarin partai itu kan sebenarnya agak menarik karena kan kalau kita ngomong di luar yang kita katakan oposisi lah, di luar koalisi pemerintahan itu kan ada PKS sama Demokrat. Gitu ya. Dan suara Demokrat cukup signifikan. Mungkin tuh orang-orang yang nggak pas pemerintah, tapi kemudian dia nggak suka juga misalnya yang pendekatannya Islam ke kanan dan segala macamnya gitu ya. Jadi dia larinya ke Demokrat gitu. Jadi memang kalau kita juga coba telisik juga, ini juga memang suara misalnya suara pendukung antara Jokowi dan Prabowo juga masih nyebar ke banyak tokoh yang disurvei sekarang. Jadi memang figuritas itu suka nggak suka sekarang itu jadi satu hal yang perlu diperhatikan dalam politik kontemporer, terutama sejak politik aliran mulai nyusut gitu ya. Apalagi sistem kita multipartai, partai Islamnya pendukung NU juga kepecah mana-mana gitu ya. Orang Nahdien bisa masuk ke PKB, masuk ke P3 gitu kan. Jadi karena kita multipartai, koalisi mau harus kita diperhatikan. Dan juga bagaimana karakteristik pemilih harus dilihat, itu yang jadi kunci utama untuk ngelihat gimana arah partai. Saya rasa partai lebih relatif pragmatis sekarang karena memang perdebatan kayak di Amerika antara Republik dan Demokrat itu nggak terjadi di sini, antara konservatif dan liberal itu nggak bisa kita gunakan untuk melihat pemilih di Indonesia, nggak bisa sepenuhnya lah paling nggak. Kalau itu tanda kutip ya, mungkin faktor figur menjadi sangat menentukan ya. Hampir dominan lah atau sangat besar gitu ya. Itu kita akan jadi, kalau sekarang kan dari survei kan cuma tiga figur itu yang katakanlah yang muncul di survei di atas. Jadi malah masih berputar soal itu lagi dan kembali lagi kepada Arya tadi. Paling ya munculnya atau 3 atau 4 koalisi jadinya nanti. Karena kan misalnya ya kayak kayak yang Golkar kan nggak punya sampai sekarang kan figurnya siapa yang paling menonjol.
kan tidak masuk dalam survei yang selama ini banyak dilakukan lembaga survei ya, tokohnya maksudnya, tokohnya nggak naik ketiga kelompok besar itu kan. Jadi kemungkinan besar seperti yang disampaikan Arya tadi bahwa karena itu masih sangat longgar, berubah masih sangat besar. Ya benar. Saya kira benar Pak Trias. Yang menarik juga adalah dalam situasi yang nggak pasti sekarang itu dan kompetitif itu saya kira ke depan yang cukup mempengaruhi juga peta konstelasi itu adalah cawapres. Cawapres jadi strategis ya. Kenapa, Arya? Pertama karena capresnya kompetitif, jaraknya dekat. Ya. Yang kedua capres ini biasanya juga jadi semacam quote unquote bergen partai untuk melakukan koalisi. Yang Afif tadi. Nah, jadi itu biasanya juga dilakukan. Yang ketiga, saya kira cawapres menjadi penting kalau misalnya cawapresnya itu memang punya daya angkat secara elektoral. Bisa kepala daerah, ya. Bisa juga non kepala daerah tentunya ya. Kalau sekarang kan nama-nama yang beredar itu ada Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, mungkin juga AHY, mungkin juga Erick Thohir ya. Erlangga mungkin bisa jadi juga gitu. Saya kira kalau ke depan mungkin ya bisa juga jadi puan, kita nggak tahu juga skenario PDIP seperti apa ya. Tapi saya kira memang situasi seperti itu membuat posisi cawapres menjadi penting. Yang kedua saya kira adalah pemilih muda, pemilih milenial. Nah, karena di 2024 kan secara demografi kita terjadi penambahan jumlah pemilih milenial, dan pemilih milenial juga perilaku politiknya beda sama yang lain. Kalau sekarang kan mereka terutama milenial urban ya. Isu-isu di kalangan milenial urban itu kan mulai isu soal lingkungan, perubahan iklim, kesehatan, pandemi gitu ya. Meskipun ada juga kecenderungan milenial itu semakin ke kanan ya. Nah, banyak riset juga menunjukkan seperti itu. Jadi memang kalau saya sendiri melihat milenial kita ini memang agak terbelah dua juga nih. Ada yang isunya isu-isu kanan, ada juga yang isunya isu-isu kontemporer itu soal kebijakan publik tadi gitu ya. Jadi memang saya kira ke depan dan situasi disinformasi juga akan penting akan strategi, akan jadi tantangan juga. Saya lihat misalnya saya coba lihat Google Trend ya. Iseng-iseng aja lihat ya. Ternyata dalam 1 tahun terakhir kalau di Google Trend itu kan ada namanya interest over time. Jadi orang itu juga banyak terinformasi pada isu-isu hoax itu juga cukup meningkat dalam 1 tahun terakhir gitu ya, terutama soal pandemi ya. Tapi kita nggak tahu ke depan akan isu-isu hoax ini akan berkisar di isu mana gitu. Tapi saya kira ke depan dia akan jadi satu isu krusial juga yang harus kita benahi ya. Apalagi dengan kompetisi yang ketat itu dan harus penting penetrasi internet tambah meningkat gitu. Sekarang mungkin populasi pengguna internet itu mungkin sudah 60%, 65% dari populasi. Artinya kan siapa kandidat presiden ya yang peduli pada isu-isunya anak muda milenial itu akan mempengaruhi juga pembentukan koalisi. Karena kalau menganggap apa yang disampaikan Rafif tadi, karena isu figur itu menjadi menentukan, ya kan? Bisa nggak itu? Saya nggak tahu nariknya apakah sampai ke situ. Tapi paling tidak dari sisi pilihan pemilih pada capres, saya kira isu ke depan juga akan diperhitungkan, terutama pada segmen pemilih khusus milenial tadi ya. Tapi pada segmen pemilih umum, saya kira isu-isu tradisional masih dianggap penting. Misalnya isu soal ekonomi. Ya. Ekonomi itu kan kalau kita breakdown isunya itu soal lapangan kerja, akses pada lapangan kerja, itu yang paling penting. Kesejahteraan publik ya, bantuan sosial misalnya, itu saya kira masih jadi penting, masih dilihat oleh pemilih ya. Dan kalau kita lihat yang hilang dari diskursus kita melihat pencapresan hari ini itu adalah kita nggak tahu kira-kira capres nih mau bicara soal apa. Belum. Bagaimana mereka menentukan nasib kita. Belum tahu kan sampai sekarang apa sih yang mereka usung itu apa kan nggak ada. Nah ya karena sekarang memang akhir-akhir ini yang orang sibuk pada
utak-atik aja. Ini ketemu ini hasilnya gimana? Blok ini ketemu ini segala macam. Nggak bicara soal program. Mungkin ya next lah ya. Mungkin setengah tahun lain terakhir. Jadi artinya gini ya. Nanti partai-partai yang lain ya itu lebih akan yang nggak punya calon capres itu kan lebih mengutamakan cawapresnya untuk bisa berkoalisi dengan partai yang lain. Saya punya cawapres ini, terus mempertimbangkan calon pemilih yang milenial itu tadi berapa % itu. Ini loh, kira-kira cawapres kayak gini. Artinya bisa muncul cawapres yang di luar yang sudah beredar ini. Kira-kira gimana, Rafiq? Jadi memang kalau menurut saya partai kayak seperti Nasdem gitu ya, Golkar, dia itu dalam posisi PKB, posisi wait and see juga, ngelihat iklim politiknya seperti apa. Wait and see. Ya, jadi memang misalnya Ma'ruf Amin ya bisa tiba-tiba muncul ketika banyak orang mengatakan Jokowi dengan Sri Mulyani, Jokowi dengan Mahfud MD, udah pakai baju putih, udah siap berangkat gitu ya, tiba-tiba gagal di tikungan gitu ya. Tikungan terakhir itu ya. Lap terakhir itu. Mau finish. Dislip gitu. Itu kan memang artinya memang apa ya? Itu memang ya barangkali iklim politik itu kemudian menjadi pertimbangan orang mau memasang cawapres siapa gitu ya. Misalnya di survei kita di Populi terakhir itu bulan Maret, kita rilis bulan April itu memang misalnya ada nama Sandiaga Uno paling tinggi. Ada nama Anies, ada nama Ridwan Kamil ya. Misalnya itu kan top of mind tapi pertanyaan terbuka. Nah memang ini kan memang game changer, saya setuju bahwa game changer itu ada juga di Cawapres, tapi memang sekali lagi positioningnya adalah Nasdem, PKB, Golkar gitu, mereka coba untuk ngeliat gimana sih geraknya antara PDIP, Gerindra, ya mungkin Golkar secara elektoral punya presentasi yang lumayan, tetapi dia tokohnya kan memang nggak kuat juga. Nggak kuat memang. Itu di satu sisi seperti itu. Nah soal pemilih milenial atau pemilih muda ini memang agak dilematis. Soal saya ngeliatnya itu agak lebih dalam dua kategorikal. Apakah itu well informed voters atau low informed voters. Jadi memang kebanyakan kita saya duga itu lebih banyak ke low income voters. Yang kedua. Artinya masih ingat ada beberapa kasus orang marah-marah nuntut gara-gara kok yang dicoblos legislatifnya wajahnya nggak mirip sama di posternya gitu. Jadi di mana tuh di NTB atau di mana itu. Jadi memang dan juga orang milih hanya karena misalnya pakaian calonnya itu bagus, muda misalnya gitu ya. Atau karena dia pakai sneakers lokal gitu, gaya diksi gaul gitu. Tapi kemudian agenda kebijakan publik apa di belakangnya ini yang nggak terekam gitu, itu low informed voters. Tapi ada juga pemilih yang well informed voters yang dia tahu kemudian ngomong dia ngikutin isu lingkungan seperti disampaikan Arya misalnya, dia ngikutin Greta Thunberg di Twitter gitu ya, atau dia ngikutin soal pembangunan, AMDAL gitu-gitu. Orang-orang seperti apa melihat bagaimana kebijakan yang akan didorong. Nah, saya rasa di antara dua kategorikal ini, kelompok muda ini memang berada dalam kita harus lihat derajat independensinya. Misalnya beberapa studi misalnya di Irlandia saya baca, saya lupa paper siapa gitu ya. Tapi itu ada judulnya bird come back to the nest atau gimana. Artinya ketika generasi muda ini tentang young voters, kuantitatif, dia ketika yang kemudian informasi tentang kandidat itu nggak terlalu kuat, ya, nggak kemudian bisa melihat, ini saya nggak tahu kebijakan seperti apa, dia akan kembali ke orang tua. Dia ikut preferensi orang tuanya, gitu. Akhirnya kelihat lagi ya? Iya, akhirnya ikut preferensi orang tua, preferensi lingkungannya gitu. Iya. Sedangkan pemilih yang relatif independen, dia tahu mau milih siapa, itu nggak akan bodo amat orang tua mau milih siapa, saya nggak terlalu peduli gitu ya. Lingkungan milih siapa, saya udah punya pilihan sendiri gitu. Nah, jadi saya rasa kategorikal itu yang kemudian penting untuk kita lihat di bulan-bulan mendatang. Itu bisa kita tracking biasanya melalui survei kuantitatif ya, atau kajian-kajian mungkin interview dan segala macamnya. Saya rasa itu jadi hal yang penting untuk ngelihat ke depannya seperti apa. Ya,
kembali lagi soal koalisi ya. Koalisi di sini ini untuk 2024 itu sebuah keharusan ini ya. Ya pasti. Ya. Karena multipartai tadi disampaikan multipartai dan kemudian juga harus memenuhi threshold dan sebagainya kan, itu sebuah keharusan. Jadi kalau nggak mau berkoalisi nggak bisa dapat apa-apa. Bisa nyalon. Nggak bisa nyalonkan ya kan. Nah itu yang memaksa partai-partai harus berkelompok ya kan, berkoalisi. Ya kan? Ada koalisi lain juga, Pak. Apa itu? Koalisi rakyat. Apa bisa? Ya, minum dulu. Koalisi rakyat. Koalisi rakyat gimana? Bisa kan? Itu kan Demokrat kan ngomong koalisi rakyat tuh. Akhirnya nggak dapat apa-apa juga. Ya, iya kan, dapat apa-apa kan? Ya belakangan aja kecewa nggak dapat apa-apa jadinya. Ya kan? Artinya kan ya mau nggak mau harus berkoalisi. Yang satu yang kan pertanyaan kan apakah perlu segera membentuk berkoalisi atau masih nunggu waktu lagi? Ini belum tepat saatnya. Atau orang mungkin memang harus jauh-jauh hari bentuk koalisi untuk mensosialisasikan koalisi itu pada masyarakat. Gitu. Nah, mana yang lebih ini? Kalau saya sih pandangannya, saya sih setuju koalisi dini. Koalisi yang lebih awal dibentuk. Karena beberapa alasan. Yang pertama, kalau dia dibentuk lebih lama, itu kecenderungan partai untuk membuat situasi koalisi yang lebih permanen itu lebih terbuka. Kenapa? Karena partai punya ruang yang relatif banyak untuk menegosiasikan kira-kira dealnya akan seperti apa, kompensasinya seperti apa, power sharingnya seperti apa. Nah, jadi kalaupun dia akan pindah, itu kan dia sudah mengamati situasi di lain yang terjadi gitu. Jadi dia dengan adanya koalisi yang lebih awal, dia punya banyak waktu untuk membicarakan kira-kira cocok-cocokan ya. Ya, cocok-cocokan. Dan yang kedua membuat kira-kira pas program 2024 yang akan mereka bangun seperti apa. Kan kita mendorong supaya partai koalisi lebih awal supaya dia bisa lebih permanen koalisinya. Yang kedua supaya dia dibuat karena memang ada kebutuhan untuk membuat kebijakan yang lebih evidence based gitu, yang lebih berbasiskan bukti. Jadi mereka disatukan karena pandangan yang sama, visi yang sama gitu ya, mungkin juga figur yang sama gitu. Nah itu saya kira itu alasan pertama. Alasan kedua saya kira memberikan banyak waktu juga atau memberikan kepastian bagi kandidat. Misalnya KIB, mereka threshold-nya udah terpenuhi 27%. Mereka 24 atau 27%. Nah, itu kan memberikan kepastian bagi kandidat kalau dia mau masuk ke situ. Pasti terbawa. Pasti dia akan dicalonkan ya, gitu ya. Karena sana udah memenuhi threshold. Tapi kalau belum terpenuhi, kan kandidatnya nggak ada kepastian mau menyalonkan. Kandidatnya juga akan nunggu-nunggu. Nah, yang ketiga dari saya sih memang ini agak klise ya, tapi ini perlu disampaikan juga nih soal pendidikan politik ya. Ya. Nah, kalau koalisinya lebih dini, itu kan publiknya lebih punya banyak waktu untuk supaya mendapatkan informasi yang soal kandidat, soal program gitu ya. Kandidatnya juga lebih penting supaya dia punya banyak waktu untuk melakukan sosialisasi gitu ya. Apalagi kan kampanye kita hanya 75 hari gitu. Jadi terlalu pendek kan? Terlalu pendek gitu. Nah, kalau koalisinya last minute tadi, tiba-tiba orang udah mau masuk finish di Telikung itu kan, nah publik nggak punya andil untuk, kalau koalisinya lebih awal, itu kan publik bisa punya andil untuk terlibat dalam koalisi. Misalnya partai melaksanakan semacam konvensi misalnya ya, atau partai meminta pendapat publik soal kandidasinya seperti apa. Nah itu yang menurut saya lebih awet juga, dan itu lebih bisa menghilangkan bagi partai-partai yang masuknya belakangan gitu. Kalau kita kan kebiasaan udah habis pilpres, koalisi yang pra pemilu itu gabung sama koalisi eksekutif gitu. Nah kalau dia lebih awal kan dia kita dorong buat permanen, partai-partai yang belakangan masuk kan jangan kayak gini dong, lu harus tertib dong, gitu kira-kira ya. Tapi yang koalisi juga butuh juga ya. Ya, nah sayangnya yang koalisi juga butuh karena memang supaya nggak direcokin kan? Nggak direcokin di parlemen. Paling tidak ada semacam tertib politik lah. Maksudnya kalau orang berkoalisi, koalisinya permanen sampai eksekutif baru gitu ya. Kalau dia mau masuk itu dihitung belakangan gitu. Gimana Raffi? Ya.
Kira-kira kalau lihat yang jelaskan Arya tadi, kira-kira menurut Rafiq itu kira-kira siapa lagi yang akan menjadi koalisi yang baru lagi? Atau yang tadi disampaikan mungkin ada Nasdem, Demokrat, PKS. Mungkin ya, itu bisa saja kalau kita ngelihat Rakernas kemarin nama Anies Baswedan yang paling awal ya di sebelum Ganjar Pranowo, kemudian ada Andika Perkasa. Tapi saya rasa memang ini sebenarnya proses untuk, jadi sepakat dengan Arya tadi katakan bahwa memang proses untuk kalau kayak defrag jadi kayak antara figur dan partai ini supaya untuk mengerucut kemana gitu loh. Jadi ini shaping kandidat ke arah yang mana gitu ya. Jadi memang jadi kan game changernya kan orang nunggu-nunggu PDI mau ke mana, Gerindra apakah masih akan mengusung Prabowo apa enggak, yang kemungkinan besar akan masih mengusung Prabowo, dan ini arahnya akan masuk ke himpunan yang mana, apakah ke KIB atau ke PKS, kemudian apakah PKS Demokrat masih mau bergabung dengan Gerindra misalnya gitu ya. Nah saya rasa ini sangat akan di-shaping juga dengan bagaimana misal survei internal, survei yang dilakukan, dan ini yang akan jadi poin penting ke depan. Cuma memang sekali lagi saya sebenarnya agak risau sebenarnya kalau saya boleh jujur dengan dengan kondisi sekarang. Jadi memang karena kita fokusnya itu ke figuritas, bahkan ketika mengkoalisi pun kita nggak jelas itu basisnya apa gitu misalnya ya. Karena koalisi dibangun misalnya untuk jadi ruang bagi pencapresan tokoh misalnya. Betul. Itu kemudian isu-isu publik yang besar menjadi hilang. Jadi lebih membuka ruang pada isu-isu populis, mana tokoh yang bisa kemudian mengambil isu-isu yang memang menjadi perhatian publik, isu-isu yang kemudian yang sifatnya lebih ke personal attachment gitu ya, bukan ke pemilihan sosial, sebenarnya akan terpenuhi kalau yang disampaikan Arya tadi, lebih awal koalisi dibentuk ya kan, sehingga ada waktu ketika koalisi sudah ada berapa himpunan gitu, kelompok gitu, kemudian mereka bertarung dalam program itu, mestinya ke sana. Iya, gimana Rafiq? Gitu kan mestinya? Tapi kan saya kalau melihatnya lebih ke manuver elitnya nih kalau kita ngomong koalisi sekarang. Di sini nih. Iya, ya. Bukan karena sehingga dasarnya memang bukan dasar untuk kepentingan publik, untuk kepentingan mereka. Iya, artinya misalnya idealnya seperti itu. Prakteknya. Ini kan mas-masnya seperti gini. Misalnya ketika kita melihat Gerindra ketemu PKB itu kan udah sebenarnya hal menarik sekali, nasionalis ketemu Islam gitu kan, gandeng gitu ya. Itu kan ideal, tapi maksud saya terus kemudian tambah PKS lagi di situ gimana? Tambah PKS. Wah, ini menarik ini ya, tambah PKS Islam kanan misalnya. Tapi apakah kemudian menggerus suara yang moderat gitu misalnya, kan saya pikirkan juga. Jadi memang saya risaukan itu. Ini fokus pembentukan koalisi sekarang segala macam banyak ke tokoh, ke figur, sedangkan pemilihan sosialnya nggak terlalu terlihat gitu. Walaupun memang itu udah kritik panjang ke partai kita ini kan pemilihannya nggak jelas pemilihan sosialnya gitu. Ini untuk dari sisi akademik pun itu juga riset soal pemilihan sosial ini kan masih banyak sekali research gap-nya gitu. Jadi saya yang hero di situ Pak. Jadi soal bagaimana tokoh yang kemudian jadi basis untuk pembentukan koalisi-koalisi yang ada. Jadi figur tetap menentukan ya, Arya? Pada tingkat tertentu ya. Kalau lihat yang dijelaskan oleh Rafiq tadi, figur dong, ketokohan figur kan figurisme dia. Jadi tidak lagi bicara soal programnya apalah, dan pokoknya ini dulu. Sekarang kan putar-putar kan di 3 figur itu aja kan, putar aja yang tadi sehingga Arya tadi menyampaikan perlu juga sudah muncul cawapres gitu kan. Dan lucunya lagi dia kan nggak jelas juga mengapain gitu. Iya. Itu kan juga jelas siapa yang mengambil kan? Iya, dia kan tinggal jualan. Kecuali Prabowo aja kan? Iya. Tapi saya kira yang menarik juga ke depan adalah soal selain figur capresnya itu bagaimana elit ini membentuk politik kita gitu. Ya elit itu ya ada Bu Mega, ada Pak Jokowi,
Pak JK, Pak SBY, yang orang sekarang sebut sebagai kingmaker ya. Kingmaker. Dan saya memang melihatnya di 2024 ini kingmaker ini lebih terdistribusi gitu ya, lebih merata gitu. Kan dalam koalisi itu tentu selain kita bicara hal yang ideal, kesamaan program segala macam, secara praktek tentu ada konsensi yang dinegosiasikan sebenarnya. Konsensi itu bisa capresnya siapa, power sharingnya bagaimana, gitu kan, pembagian porsi kabinetnya seperti apa, mungkin itu nanti ya. Tapi pasti ada yang dibicarakan. Nah, tinggal kita lihat kira-kira kalau PDIP, Bu Mega konsensi apa? Tentu tiket pencalonan PDIP. Pak Jokowi misalnya apa lagi? Ya mungkin reshuffle, mungkin kabinet segala macam gitu ya. Mungkin program-program strategis. Pak JK apa lagi? Pasti pada satu titik elit itu akan berkompromi soal itu. Jadi apa yang akan mereka konsensikan. Jadi yang menentukan nanti mereka sebenarnya. Bisa jadi seperti itu. Kalau saya berat lebih kompleks ya, karena figur capresnya juga, cawapresnya juga, kingmaker itu juga berpengaruh. Para mungkin dunia usaha saya kira juga punya kepentingan ya. Jadi nanti koalisi yang lain yang akan muncul. Karena 2024 ini kan relatif tahun baru ya. Tahun baru semua. Incumbent nggak ada, ada IKN gitu ya. Dan pasti semua akan tumpah riuh di sini gitu ya. Jadi itu artinya saya ingin sampaikan lagi, itu akan mempengaruhi munculnya koalisi yang lanjutannya selain yang KIP itu. Ya, saya kira ya. Itu membuat akhirnya karena banyak hal yang harus dinegosiasikan dan memang dalam politik praktis itu biasa, lumrah gitu ya. Itu membuat akhirnya karena banyak hal yang dinegosiasikan, itu banyak orang yang masuk di periuk ini, periuk pencapresan ini gitu. Bisa jadi KIP tambah lagi dong itu. Bisa keluar juga. Tergantung. Kita nggak tahu gimana nanti. Baik, Arya dan Rafif ya. Saya rasa soal ini masih sangat luas ya, masih cair ya. Untuk menjadi seperti apa? Kira-kira. Tapi mulai mengerucut ya. Ya 3-4 ya kan. Sekarang kan masih ditunggukan bagaimana sikap PDIP, bagaimana Gerindra yang tadi disampaikan oleh Arya tadi. Gerindra mungkin yang di situ yang main malah PKB ya, bisa ke kanan, bisa ke kiri ya kan. Dia kan punya suara dan mau kemana-mana bisa ya. Tinggal siapa yang butuhkan. PDIP begitu PD kan, sendiri juga bisa ya kan. Jadi kan bisa kan. Nah yang apalagi kalau misalnya kalau mereka punya kandidat yang wah ini akan menangkan, banyak akan masuk ke situ kan, kira-kira gitu kan. Jadi bisa jadi nanti bisa cuma 2 juga. Mau ngerucut gitu. Bisa. Ya, bisa jadi. Kan? Jadi lagi kayak yang 2019 gitu kan. Karena akan sangat tergantung pada tadi yang Rafif sampaikan tadi soal figur tadi. Figur yang peluangnya paling besar untuk terpilih. Ya kan? Karena ada juga yang khawatir ini terjadi 2 putaran. 2 putaran? 2 putaran. Kalau 3 calon ya. Oh ya kayak yang kemarin dulu sehingga diusahakan 3 calon. Nah, makanya karena ada kekhawatiran itu memang ada skenario juga membuat 2 putaran gitu. Ya kan biaya besar. Iya. Tapi sih saya setujunya 3 calon dan 1 putaran. Ya kalau dia terlalu kuat bisa 1 putaran juga, tapi kalau 3 calon sebenarnya susah 1 putaran. Kemungkinannya kecil kalau gitu. Kecil ya kan? Harus peroleh boleh suara berapa untuk bisa 50% ya. Iya besar. Itu kan ya, saya terakhir ingin bertanya. Ada salah satu dari tokoh dari KIP mengatakan koalisi itu dibentuk ya karena ada Golkar, ada P3 dan ada PAN. Yang secara ideologi saya katakan berbeda-beda kan. Tapi kenapa mereka kok bisa ketemu? Nah, supaya tidak terjadi lagi politik identitas gitu loh. Ini beralasan gitu. Identitas tapi ya lebih kepada ini sekarang kita bersama-sama menyatukan yang Rafif tadi sampaikan kanan dan nasionalis dan agama jadi satu kan bagus jadinya gitu. Mana ya, kalau menurut saya politik identitas itu dengan landscape yang baru sekarang itu akan sangat tergantung juga dengan bagaimana koalisi partai. Gitu ya. Memang misalnya siapapun yang ngelawan PDI gitu ya, pasti PDI dicap
segala macam kayak Bu Mega sampaikan kemarin ya, bisa komunis lah, bisa apa lagi gitu semuanya gitu ya. Jadi memang tapi pangsa pasar untuk apa isu-isu yang sangat sangat berbau sara seperti ini sebenarnya sudah relatively berkurang maksudnya. Saya nggak mungkin masih akan muncul, tetapi cantolan untuk kefiguritas yang dilawannya itu agak sulit. Jadi misalnya kalau dulu Jokowi selalu selama 2 kali dia maju dia kan selalu dihantam dengan isu yang sama, mengkaitkan dengan sentimen Cina, mengkaitkan dengan komunisme dan segala macamnya. Saya rasa itu bisa terjadi, tapi kalau koalisi besarnya terbentuk, saya rasa itu akan misalnya 2 calon ya, kemudian mungkin akan lebih lunak ya. Begitu. Masih kemungkinan lebih kecil dibanding 2019. Ya. Sebenarnya saya tadi lagi coba melihat hasil survei ini, lagi nyoba peta-peta karena ditotong gitu. Lagi hitung-hitung nggak jadi buyar ya kan. Jadi terus terang aja agak buyar. Ini P3 berapa persen? Karena P3 Mapan kan kalau kita lihat surveinya di Litbang Kompas misalnya, PAN nih 3%. P3 di bawahnya. Lebih sedikit P3 itu. Paling tinggi kan paling dominan sebenarnya Golkar yang punya daya besar di situ. Ya paling pragmatis kalau kita lihat di sini ya pasti PAN sama P3 gitu. Ya. Makanya P3 mengatakan bahwa untuk tidak mau mengulang lagi politik identitas, makanya mereka gabung dengan Golkar dan itulah. Itu kira-kira itu. Ya kalau dari yang diomongkan baik-baik banget. Baik sekali kan. Sehingga ya gabungan adalah nasionalis dan agama dan sebagainya jadi satu situ untuk menghindari politik identitas seperti yang sudah-sudah. Kalau dari yang diomongkan itu bagus ya kan. Sekali lagi jadi ini masih sangat cair. Ya, yang cair, apapun masih bisa terjadi. Yang sudah ada pun bisa nambah, bisa kurang. Ya, dan kemudian juga koalisi ini mungkin sebenarnya lagi mungkin muncul yang baru. Karena kita melihat masih ada silaturahim ketua-ketua partai, pertemuan-pertemuan itu untuk mencocokkan gitu. Jadi apa sebenarnya yang pelajaran apa yang bisa dipetik dari manuver partai politik untuk yang koalisi ini oleh rakyat apa sebenarnya? Pelajaran apa? Pendidikan politik macam apa sebenarnya yang saya melihat gini, pelajarannya pertama kita harus publik masyarakat pemilih itu harus menyadari juga bahwa politik itu selain memang menyalurkan aspirasi publik, tapi juga nggak lepas dari kompromi. Dan itu keniscayaan dalam sebuah negosiasi politik ya, dalam sebuah koalisi bahwa orang akan berkompromi. Nah, yang kedua saya kira pelajaran lainnya adalah bahwa untuk bisa terpilih gitu ya, untuk bisa menjadi pemimpin yang kira-kira memenuhi selera publik itu nggak bisa instan ya. Orang butuh kerja keras, orang butuh track record gitu ya, dan orang harus punya legacy apa yang dia perbuat di satu tempat sehingga publik kira-kira punya bayangan bahwa dia memang sudah bekerja dan dia harus diberikan apresiasi lanjut gitu ya. Dan yang ketiga yang saya kira adalah situasi kita masih panjang sampai Februari 2024, apapun bisa berubah. Dan yang lebih penting tentu pilihan-pilihan publik sebaiknya dimotivasi pilihan-pilihan yang rasional. Jadi orang memilih karena memang orang melihat dia figurnya oke, track record-nya bagus ya, bukan karena alasan-alasan yang terbatas, yang sempit gitu. Oke. Ada Rafiq? Ya, sebenarnya ini kemunculan koalisi ini kan sebenarnya kan juga untuk bagi ketua umum partai ini mengatakan aku juga punya peran penting di sini gitu ya. Ini pesan ke publik saya rasa seperti itu, termasuk manuver Muhaimin misalnya tidak lama setelah pertemuan ketua umum itu sebelum pelantikan Zulkifli dan Pak Hadi, kemudian sehari setelahnya mengatakan jangan menteri kaget gitu ya, harga naik segala macam. Ini kan bagian dari kemudian bahwa
kingmaker-nya itu ada beragam. Jadi nggak hanya kemudian Bu Megawati, nggak hanya Surya Paloh, nggak hanya Prabowo, ada banyak gitu ya. Tetapi yang perlu diperhatikan lagi memang kemudian agenda-agenda apa yang perlu dijawab Indonesia ke depan itu, dan kira-kira mana yang tokoh yang bisa diterima baik dari kelompok Islam sebagai pemilih besar, kelompok nasionalis maupun yang minoritas. Jadi saya rasa ini orang yang kemudian bisa diterima oleh banyak kelompok ini yang kemudian penting untuk stabilitas ke depan, karena tantangannya kan ini bukan tantangan ringan. Pasca pandemi kan semua negara terdampak, kita punya momentum untuk bisa melaju lompat ketika stabilitas politik bisa dibangun, konsolidasi politik bisa dibangun, tetapi isu-isu publik nggak dipinggirkan. Jadi harus isu-isu publik ini yang harus dipikirkan ke depan. Orang banyak terkena kehilangan pekerjaan selama 2 tahun terakhir. Mana capres yang kemudian bisa membangun mengkonsolidasikan, menjadi konsolidator tidak hanya elit tapi juga mengkonsolidasikan Indonesia secara umum. Ya, saya rasa peta di Indonesia itu kan kita negara pulau yang luar biasa ya. Ya bahkan untuk ini saya rasa butuh kepemimpinan yang bisa diterima dari segala aspek. Nah, ini saya rasa jadi poin penting ya, dan walaupun hal lain yang perlu dipikirkan adalah supaya narasi-narasi publik ini bisa kemudian tersebar secara luas, bisa menjadi dasar pertimbangan bagi pemilih, karena low informed voters itu relatif banyak menurut saya, karena memang ini kita kita jangan berpikir hanya juga di satu sisi saja, misalnya eksekutif saja gitu ya, tapi juga memikirkan bagaimana parlemen kita ke depan itu bisa menciptakan keseimbangan yang baik dengan eksekutif, check and balances tetap ada gitu ya. Keseimbangan kekuatan juga ada. Baik, terima kasih Rafif dan Arya. Kita bisa ngobrol sebentar soal koalisi ya. Kita masih melihat kedepannya akan seperti apa. Ya, masih sangat cair dan masih akan bisa terjadi banyak hal. Yang sudah KIB pun masih bisa akan berubah dan sebagainya. Lihat kondisi seperti apa. Kita hanya berharap bahwa koalisi apapun yang dibangun oleh partai-partai itu juga memperhitungkan, mempertimbangkan dan memikirkan untuk kepentingan rakyat banyak ya. Jadi tidak hanya kepentingan mereka untuk pemilu saja, tapi untuk kedepannya dalam membentuk pemerintah yang baru. Dan kalau dalam memilih presidennya pun, calon presiden pun yang memikirkan rakyat yang banyak. Itu kira itu kepentingan publik tadi yang kita sampaikan. Terima kasih sekali Arya dan Rafif atas pertemuan kali ini. Dan para sahabat Trias Kredensial, terima kasih sekali telah mengikuti perbincangan kami soal koalisi, dan kita harapkan bahwa apapun koalisi yang akan terbentuk memikirkan dan mempertimbangkan dan berserta memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Salam Kredensial. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih.